Mitos Gunung Suci Bawakaraeng. Gunung Bawakaraeng termasuk salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, dengan ketinggian 2.840 meter di atas permukaan laut. Gunung ini pun menjadi tujuan favorit para pendaki lokal maupun dari berbagai daerah di Indonesia. Gunung yang terletak di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini menawarkan pemandangan alam yang eksotis. Gunung ini juga disebut sebagai titik terdingin di Sulawesi Selatan. Ahli Geologi Universitas Hasanuddin, Profesor Asri Jaya mengatakan, Gunung Bawakaraeng merupakan gunung api yang sudah tidak aktif, namun kawahnya masih terlihat. Gunung Bawakaraeng tersusun dari batuan vulkanik, yakni batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma ketika telah berbentuk lava, atau fragmen beku di permukaan bumi. Pembentukan Gunung Bawakaraeng terjadi pada skala waktu kuarter atau 2 juta tahun lalu, imbuh Profesor Asri. Arti nama Gunung Bawakaraeng. Secara harfiah Gunung Bawakaraeng berarti mulut Tuhan atau mulut Raja. Raja merujuk pada penguasa manusia, karena kepercayaan orang Makassar kuno berbentuk dinamisme, yakni keberadaan Batara sebagai penentu alur kehidupan manusia. Kata Bawa yang berarti mulut atau tempat di mana kata akan keluar. Sementara, Karaeng, diartikan sebagai Tuhan, Dewa, Raja, yang mulia, yang agung. Sehingga diartikan bahwa Bawakaraeng adalah salah satu sumber kehidupan yang diberikan Sang Batara kepada manusia. Nama tersebut kemungkinan diambil karena tanah di sekitar Gunung Bawakaraeng yang sangat subur. Tanah di sekitar Gunung Bawakaraeng dapat ditempati bercocok tanam sepanjang tahun baik musim penghujan maupun musim kemarau. Pada tanggal 30 April 2019, sebuah berita turun yang mengabarkan 2 pendaki hilang di Gunung Bawakaraeng. Berita-berita senada juga sering menggaung, paling tidak setiap tahun kabar serupa tersiar dari Gunung Bawakaraeng. Nah, guna menghindari hal-hal yang tak enak di kemudian hari saat mendaki gunung ini, melengkapi informasi tentang gunung ini tentu sangat penting, baik info tentang jalur pendakian, keadaan cuaca, maupun mitosnya. Untuk itulah, kali ini, saya hadirkan informasi tentang mitos-mitos yang menyelimuti Gunung Bawakaraeng. Jalur pendakian Gunung Bawakaraeng. Berdasarkan peta jalur pendakian Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia, pendakian jalur Gunung Bawakaraeng dapat ditempuh dari kaki Gunung Bawakaraeng di Desa Lembana, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Jalur ini paling disarankan bagi para pendaki. Selain itu, ada 3 jalur lain yang dapat ditempuh untuk sampai ke puncak Gunung Bawakaraeng, yakni jalur Lembah Rama, jalur Danau Tanralili dan jalur Gunung Perak di Kabupaten Sinjai. Jalur dari Desa Lembana merupakan jalur paling populer. Pada jalur ini pendaki akan melewati 10 pos sebelum akhirnya sampai di puncak Gunung Bawakaraeng. Perjalanan dimulai dengan menyusuri hutan pinus. Jalur ini akan terus menanjak namun tidak terlalu ekstrim. Jalur ini masih ramai tidak hanya oleh pendaki yang hendak naik atau turun dari Gunung Bawakaraeng tetapi juga warga dan hewan ternak. Pos dan jalur pendakian Gunung Bawakaraeng. Pos 1 dan 2 Gunung Bawakaraeng. Pos 1 berada di ketinggian 1719 mdpl. Di pos ini terdapat sebuah tugu dan papan penunjuk jalan yang memisahkan antara jalur Rama dan jalur pendakian Bawakaraeng. Dari pos 1, jalur pendakian akan semakin jelas dan pohon besar seperti pinus semakin berkurang. Waktu tempuh dari pos 1 ke pos 2 sekitar 45 menit. Pos 2 berada di ketinggian 1810 mdpl. Di pos ini pendaki dapat mendirikan tenda karena ada sumber air. Pos 3 Gunung Bawakaraeng. Perjalanan ke pos 3 akan ditemani dengan pohon perdu yang menggantikan tanaman semak yang banyak dijumpai di pos 1 dan 2. Pada rute ini cahaya matahari yang tembus ke tanah sangat sedikit. Pos 3 dengan ketinggian 1835 mdpl sangat jarang dijadikan tempat untuk istirahat. Sepanjang rute ini pendaki akan melihat lumut yang menempel di batang pohon yang menjadi bukti kurangnya cahaya matahari menembus tanah. Pos 4 dan 5 Gunung Bawakaraeng. Jalur pendakian di pos 4 dan 5 akan terasa berat karena mulai mendaki dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Di pos 5 pendaki biasanya beristirahat karena terdapat sumber air yang cukup dekat. Pos 6 dan 7 Gunung Bawakaraeng. Dari pos 5 perjalanan dilanjutkan ke pos 6 dengan ketinggian 2370 mdpl.
Bentuk permukaan jalur ini terbilang unik karena terdiri atas hamparan batu dan pohon-pohon besar. Dari pos 7 pendaki dapat melihat lembah Rama. Di pos ini pula awan mulai kelihatan dan terasa sangat dekat. Pos 8 Gunung Bawah Karaeng. Perjalanan dari pos 7 ke pos 8 akan sangat menurun drastis sehingga membutuhkan kehati-hatian. Beberapa trek akan membawa pendaki berjalan menyusuri pinggiran jurang. Di pos 8 ini pendaki biasanya beristirahat dan mendirikan tenda. Karena di tempat ini sudah terdapat sumber air. Pos 9 dan 10 Gunung Bawah Karaeng. Perjalanan dari pos 8 ke 9 akan menempuh trek menanjak bahkan sampai ke puncak. Pos 9 merupakan jalur perpotongan sehingga pendaki bisa saja bertemu dengan pendaki lain yang melewati jalur Sinjai. Sepanjang perjalanan dari pos 9 ke 10 pendaki akan melewati tebing yang curam. Di pos 10 pendaki akan mendapati tanah yang datar sehingga dapat mendirikan tenda. Mitos Gunung Bawah Karaeng. Gunung Bawah Karaeng yang menjadi salah satu puncak favorit bagi para pendaki ternyata menyimpan beberapa mitos yang begitu populer di kalangan pendaki hingga warga sekitar. Dirangkum dari berbagai sumber berikut mitos yang berkembang seputar Gunung Bawah Karaeng. Hantu Noni di pos 3. Hantu Noni menjadi salah satu legenda paling populer di kalangan pendaki Gunung Bawah Karaeng. Kabarnya Noni adalah pendaki wanita yang mengalami nasib naas saat mendaki. Cerita tentang Noni dimulai di era tahun 80-an yakni masa-masa awal pendakian Gunung Bawah Karaeng. Sebutan Noni diberikan karena tidak ada satu orang pun yang tahu identitas asli wanita yang ditemukan tergantung di sebuah pohon besar di pos 3 jalur pendakian. Hantu Noni disebut sering menampakkan diri pada bulan purnama. Sejumlah pendaki juga mengaku karelnya tiba-tiba berat saat melewati pos 3 khususnya yang menggunakan karel berwarna merah. Bahkan hantu Noni disebut-sebut sering membuat pendaki tersesat apabila berbuat yang aneh-aneh di sepanjang jalur pendakian. Meski mitos tentang hantu, bahkan secantik apapun, selalu membuat jantung deg-degan, kabar yang satu ini mungkin bisa meredakan kengerian itu. Nah kabarnya, Noni ini sering membantu para pendaki. Dia kerap menunjukkan jalan bagi pendaki yang tersesat, menemani si pendaki, dan bahkan memberi makanan bagi mereka yang kehabisan perbekalan. Pasar Anjaya. Cerita mistis yang paling populer di kalangan pendaki Gunung Bawah Karaeng adalah Pasar Anjaya. Lokasinya berupa tanah lapang yang terletak di antara Gunung Bawah Karaeng dan Lompo Batang. Lokasi pasar memang terlihat berbeda karena dikelilingi pepohonan namun pada titik yang dimaksud tidak satu pun pohon yang tumbuh. Cerita keanehan hingga suara keramaian akan terdengar tanpa bisa disaksikan jika nekat mendirikan tenda di lokasi pasar. Warga setempat menyebut Pasar Anjaya adalah pasar hantu atau tempat berkumpulnya jin. Pendaki disarankan untuk tidak mendirikan tenda di lokasi Pasar Anjaya. Anjuran itu tentu guna menghindari dari hal-hal yang tak diinginkan. Pastinya kalian tak maukan saat hendak tidur diganggu dengan suara keramaian pasar yang tak diketahui sumbernya. Konon, di suatu malam ada pendaki yang pernah bertransaksi di Pasar Anjaya ini. Pendaki itu membeli jaket. Dan di pagi harinya, jaket itu memang masih utuh, hanya saja, uang kembaliannya sudah berubah menjadi daun. Ritual Haji Bawah Karaeng. Istilah Haji Tabatu atau Haji Bawah Karaeng sangat melekat dengan warga yang tinggal di sekitar Gunung Bawah Karaeng. Mereka mempercayai jika tak bisa menunaikan haji ke Mekah maka cukup meniatkan haji di Bawah Karaeng. Ritual haji dimulai pada saat salat Idul Adha di Gunung Bawah Karaeng. Rangkaian acara Ramnya Loa, Yamiantu, acara pertama, pembukaan maki dibaca basmalah. Naya langarangan ke, acara kanang kumandangi ke, Yamiantu, palapasang idul kurbanga, yara palapasang idul adahaya, Yamiantu,
tinipagalaberita Ustaz Muhammad Hambali. Laya langerangan ki khutbah dan tahu nga yar kerannya loa yang tu tinipagalaberita Ustaz Iswandi Dilaw. Dan untuk mempersingkat waktu, maki ini pantamai yang tu perlepasan Idul Adha dengan salat Idul Adha. Kepada imam dipersilakan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakin nasallan di kapatuang pagmaistan. Tumpo na anelino tayo na maray. Poro ang papatinikan ni singa rasagang papidodo. Mangeriolowang kasalamat ka nga. Baji rilino. La bipaiya riallo riboko sallang insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tautoa kamayatum pasaribatan tuni pakalat diri kang hasin na kahadiri. Rian ni Alloa, masinte na mi pa maita, ranno minawata, masannam pagkasyatta, nani ulu risa ratakat diri, tahmid dan tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Iwatu tak basara nama mata Allo ari pamuatkang sirurungan tak murina anak tulolo kanang kananga sangkam mamacurana bulan sampulua anan nambahina nakimasin niya mo tasawe apa sadia iya ni paraluan riallo panranno antang as teay panganggara tiempo anta teay nalandritan jatta teatong inasaba barang-barang anta pasangalin na nalandrita kwata inna akramakum indallahi atqakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Patung asem magi anne kamari tampa ka julu sa rupa at julu at julu tingkoko at julu muncung at julu tara mataku telah tua bahkan nyawaku hampir terpisah dari ragaku maka kubiarkan sukmaku mengembara di puncak bawah karaing. Wahai cahaya di atas cahaya, bukankah engkau permata dunia, bukankah engkau keindahan Mayapada, engkau keindahan Mayapada, bukankah engkau surga yang tersembunyi. Wahai cahaya di atas cahaya, kau bersemayang dalam batinku, bertahta di atas aras sang pencipta. Engkau adalah mahkota ilahi, bunga terindah di atas nirwana. Wahai cahaya di atas cahaya, kaulah matahari, bulan dan bintang yang aku rindukan. Sehingga jika waktuku telah habis, aku berharap kaulah yang datang menjemputku. Karena dengan cahayamu itu jauh lebih indah dari surga bagiku. Wahai cahaya di atas cahaya, biarkanlah kidung cintaku padamu menari mengentari puncak bawah karaing, menyusuri pepohonan dan lembah ramma hingga ku terbuai dan terlelap dalam pelukan hangatnya cahayamu. Biarkanlah matahari itu hilang, biarkanlah rembulan itu sirna, karena itu hanyalah cahaya fata morgana. Aku tak butuh cahaya matahari, dan aku juga tak inginkan sinar rembulan, karena yang kurindukan hanyalah cahaya di atas cahaya, pujangga bawah karaing. Warga juga melakukan ritual dengan melepas hewan ternak. Biasanya yang dilepas adalah ayam dan kambing. Pendaki dapat menangkap ayam tersebut untuk dikonsumsi. Konon ritual itu bermula dari bisikan gaib yang didapat oleh salah satu warga setempat yang ingin naik haji, tapi karena biaya yang tak cukup dan aturan yang ribet keinginannya itu tak terwujud. Bisikan itu menyuruhnya melakukan ritual hajinya di puncak Bawah Karaeng sebagai ganti perjalanannya ke Mekah. Mulai saat itulah warga setempat, setiap Idul Adha sholat di sana dengan membawa makanan seperti beras ketan, daging kambing, ayam, telur sampai buah-buah. Bahkan warga sekitar Bawah Karaeng percaya bahwa mereka yang sudah menjejakkan kakinya di puncak Bawah Karaeng bisa dibilang hampir sama dengan menunaikan haji. Mitos yang tak tertulis tentang tata krama mendaki Bawah Karaeng. Ada aturan tak tertulis mengenai tata krama yang harus dijaga saat mendaki Gunung Bawah Karaeng. Di pos 3, tempat jasad Sinoni ditemukan menggantung di ranting pohon, ada larangan mengambil foto dan memakai baju warna merah. Entah apa sebabnya dan apa yang bakal terjadi saat larangan itu diabaikan, belum ada kejelasan.
Selain itu, sosok yang mengabdikan hidupnya pada hutan dan Gunung Bawah Karaeng, kalau mau naik Gunung Bawah Karaeng, sampai pos 8 harus lepas alas kaki. Itu salah satu kepercayaan yang masih diingatnya dari orang-orang zaman dulu. Hal itu secara tidak langsung berkaitan dengan penamaan Bawah Karaeng. Bawah memiliki arti mulut, sementara Karaeng adalah orang yang mulia. Orang-orang sekitar gunung percaya bahwa Gunung Bawah Karaeng adalah tempat suci, dan sebagaimana tempat suci yang ada di dunia ini, Bawah Karaeng tak boleh dikotori, dirusak. Nah sahabat alam, demikianlah informasi seputar Gunung Bawah Karaeng, semoga bermanfaat.